Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Raffi? Baik. Alhamdulillah. Persiapkan buku pelajarannya ya. Buku tematik tema 8. Buku pena, buku tulis, alat tulis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Raihan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, siapa yang mau pimpin doa teman-temannya ya? Randy ya, Bu. Oke, silahkan Randy. Bagus. Mikro basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi Islamidina Wali Amin, kabulkanlah ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillah. Rasa nasionalisme kita tidak menurun, justru makin meningkat. Ibu absen sebentar. Alen. Hadir, Bu. Zakia. Hadir, Bu. Nah, sekarang silahkan kalian persiapkan buku tematik kalian di halaman 108. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Materi ini sudah Ibu share videonya. Apakah sudah ditonton atau belum nih? Sudah. Alhamdulillah. Yang merasa lebih suka membaca nih, ya udah silahkan dibaca di bukunya, ya. Jadi di sini ada bacaan, ada teks bacaan, judulnya Labuan Bajo. Anak ibu ada yang ingin membacakan untuk teman yang lain dan juga ibu, silahkan. Faza, silahkan Faza, baca paragraf 1 Faza. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oke, sip. Lanjut, paragraf kedua. Siapa yang mau membaca, silahkan. Yang tidak membaca, didengarkan ya. Siapa yang membaca, silahkan. Alen. Alen, silahkan Alen. Paragraf kedua, Alen. Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Sumatra. Oke, bagus. Paragraf terakhir, silahkan siapa yang mau baca? Ini Hana, coba baca Hana. Labuan
Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas Ya, dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah bandara dibangun. telah Hotel dibangun. Bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para Ya, wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp. Titik base camp, nak. persing Maaf, bacanya base camp. base Lanjut. camp. Titik Ya, mantap. persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain diolah dari berbagai sumber. Ini teksnya jenis apa ya, nak ya? Labuan Bajo, Provinsi NTT, ini beneran ada atau hanya karangan ya? Non-fiksi. Ya, ini termasuk teks non-fiksi atau teks ini diambil dari kisah nyata, ya, dari kenyataan, dari fakta. Nah, dari teks non-fiksi ini kita bisa memperoleh informasi penting. Ya, informasi pentingnya itu bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, dalam bentuk kalimat-kalimat, juga bisa dalam bentuk ini. Apa nih namanya, nak? Peta pikiran. Ya. Jadi nanti silahkan kalian tuliskan, bisa dalam bentuk peta pikiran, atau kalian tuliskan dalam bentuk kalimat seperti yang ada di buku paket, atau mungkin kamu bisa membuat menggunakan aplikasi Canva. Silahkan nanti dipilih ya. Nah, untuk sekarang kita coba aja isi peta pikirannya ini. Ya, ada beberapa informasi penting yang terdapat di dalam bacaan atau teks non-fiksi. Yang pertama, ayo sebutkan, nanti Ibu ketikkan, nak. Dari paragraf pertama apa tuh kira-kira tuh? Lanjut, apalagi nih? Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan Ini ya, Faza ya. Timur. Ya, benar. Lalu dari paragraf ketiga, kita bisa mendapatkan informasi penting apa ya? Oke. Nah, sudah jadi informasi penting yang bisa kita dapatkan dari teks non-fiksi yang berjudul Labuan Bajo. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, informasi penting ini ya bisa kamu sajikan dalam berbagai bentuk, nak. Ya, yang pertama tadi apa? Dibuat pokok Peta pikiran. peta per pikiran. kalimat. Nih, seperti ini nih yang ada pada layar kalian. Bisa langsung dituliskan. Ya. Lalu yang kedua, bisa membuat Peta pikiran. peta pikiran. Peta pikiran ini bisa kamu kreasikan. Kalau kamu senang menggambar, kreasikan. Bahkan peta pikiran ini juga bisa kamu buat di Canva biar lebih keren. Nanti jadi infografis. Ya, nanti silahkan kalian kerjakan. Kalian pilih sesuai dengan minat kalian, bakat kalian. Kalian buat, ya, kalian cari teks fiksi lainnya, lalu kalian tuliskan, kalian cari informasi penting yang ada pada teks tersebut dalam bentuk
kalimat boleh, dalam bentuk peta pikiran boleh, dalam bentuk poster di Canva juga boleh, terserah kalian. Sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Kumpulinnya hari Jumat. Ya, kamu kerjakan dulu yang evaluasi. Evaluasi hari ini jam 7. Nah, untuk yang tadi Ibu tugaskan hari Jumat kamu kumpulkan. Sip? Sip. Seperti biasa nanti kalian kumpulkannya di Google Classroom atau WA Ibu juga boleh. Ceritanya dari mana, Bu? Ceritanya terserah kalian, cari cerita non-fiksinya dari buku pelajaran boleh, dari koran juga boleh, dari majalah pun boleh. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhirin sampai sini. Kalian nanti jam 9 Google Meet lagi tuh dengan Pak Mustaqim. Nah, linknya sudah Ibu bagikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, walaupun Google Meet kita sudah selesai, silahkan bertanya. Ya, biasa bisa melalui WhatsApp grup atau japri ke Ibu. Ya, Nak ya? Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajarnya, tetap senyum, ya. Tetap bersyukur sambil selalu berdoa semoga pandemi corona lekas berlalu sehingga kita bisa tatap muka dan melakukan kegiatan seperti sedia kala. Iqra hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kerjakan evaluasinya dulu ya. Oke, Bu. Nah. Demikianlah praktek pembelajaran yang telah saya lakukan dengan memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksikan hasil belajar yang telah saya lakukan. Hasil pembelajaran yang saya dapatkan yaitu 1. Saya dapat mengenal minat belajar anak. 2. Saya mengenal teknik kompetensi sosial emosional. Dan yang ketiga, saya dapat menyusun RPP yang berdiferensiasi dan dengan menggunakan teknik kompetensi sosial emosional. Yang saya rasakan selama proses pembuatan praktik pembelajaran ini adalah merasakan semangat untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk murid. Adapun hambatan yang saya hadapi berasal dari murid, berasal dari diri saya sendiri, dan berasal dari lingkungan. Hambatan yang berasal dari murid yaitu murid ada yang tidak bergabung saat Google Meet dan ada pula yang terlambat bergabung saat Google Meet sehingga terjadi pemborosan waktu. Adapun hambatan yang berasal dari diri saya sendiri yaitu masih minimnya pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi. Sedangkan hambatan yang berasal dari lingkungan yaitu mengenai sinyal. Karena pembelajaran dilakukan melalui daring, melalui Google Meet, maka terkadang sinyal hilang datang sehingga menyebabkan misunderstanding dan miskomunikasi di antara saya sebagai guru dan murid-murid saya. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu 1.
akan terus memberikan motivasi baik kepada murid maupun orang tua murid agar dapat hadir tepat waktu pada saat kegiatan pembelajaran. 2. Saya akan terus semangat dan belajar agar dapat meningkatkan kemampuan teknologi. Dan yang ketiga, saya sangat berharap kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara langsung atau tatap muka. Demikianlah refleksi dari saya untuk pembelajaran kali ini. Dipersilahkan untuk memberikan saran dan masukan yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.